sejak kita dilantik, baru ini kali tuh orang mau rapat pengurus besar. Sebenarnya malu ke Manado karena orang sebaiknya lebih dulu. Orang sebaiknya lebih dulu, jadi kita bilang udah orang paling harus bikin yang pertama sesuai dengan apa? Sesuai dengan undangan pertama untuk persiapan MKB. Karena kenapa untuk persiapan MKB? Karena orang ada perubahan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, terutama untuk organisasi, ada penambahan penasehat, kemudian yang belum dipilih juga komisi keuangan, apalagi yang harus dirubah di ADART. Kemudian yayasan juga ini harus dibicarakan bagaimana statusnya. Seperti kita ketahui dulu yayasan ini kan dibikin untuk mendukung kegiatan Formaesa. Karena satu dan lain hal, tiba-tiba yayasan Formaesa berubah menjadi yayasan Formaesa dengan singkatan prestasi olahraga. Jadi bukan persatuan olahraga. Nah, dan mereka tercatat di hukuman. Sedangkan kita tidak tercatat. Itu juga yang membuat kita harus ada MKB untuk kita daftarkan ke mana? Ke Kumham dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah diperbaiki dan sudah ada keputusan dari MKB. Baru termasuk kita nggak punya rekening. Kalau nggak salah dulu punya Pak Freddy kalau nggak salah ya, tapi pakai nama pribadi mungkin. Karena kalau minta ke bank itu harus ada apa? Harus NPWP, ada terdaftar akte, ada NPWP dan segala macam. Nah, itu juga kita harus bikin setelah kita mendaftar ke Kumham, baru kita mau minta buka rekening ke bank, baru bank bisa. Saya kira itu untuk persiapan MKB. Kemudian yang kedua, ya kita minta program dari masing-masing OIKO dan bidang untuk dipersiapkan. Sebenarnya kalau bisa hari ini bisa dilaporkan karena kita sudah dilantik bulan Oktober ya. Ya. Oktober, November, Desember, Januari, selama 4 bulan ini belum. Tapi saya bilang kita rapat aja dulu, dan tentu saja saya pikir rapat ini tidak mungkin kita hadir semua karena orang yang tidak kerja di Formaesa. Ini kan hanya sukarela, volunteer, sehingga kalau dia mungkin ada pekerjaan yang paling utama di bidangnya, ya saya kira itu lebih daripada harus ke sini. Tapi paling tidak harus ada wakil, makanya kita minta di ketua OIKO bukan hanya orang, 2 orang, 3 orang, supaya kalau toh tidak bisa, salah satu dari 3 itu, atau salah satu dari 2, atau salah satu dari 4, untuk bisa tolong bicara sama-sama. Dan sekarang karena sudah teknologi canggih, saya kira toh bisa juga disampaikan kepada sekretariat melalui melalui WA program yang akan yang akan dilakukan sesuai dengan permintaan dari sekretariat. Saya kira ini aja dari saya. Kemudian lupa, kita diberi tugas oleh MKB untuk mempersiapkan 100 tahun. Itu perintah dari MKB, 100 tahun Maesa tahun depan. Kemudian setiap tahun biasanya kita melakukan perayaan Pasca yang dari dulu yang tidak pernah berhenti, walaupun kepengurusan berhenti, tapi tenis ini tidak pernah berhenti, mereka jalan terus, sehingga paling tidak ada tenis. Kemudian sekarang dengan golf udah pasti, kemudian
atletik, Oiko juga udah apa? Jamie sudah siap, mungkin Pak Walter nanti kita bicarakan. Kemudian seperti saya sampaikan juga tadi orang bicara, tidak mungkin semua mungkin program dari masing-masing Oiko itu kita kita dukung. Kalau memang betul-betul kelihatannya belum terlalu penting untuk dibantu. Jadi ada prioritas sebenarnya. Kalau anak orang kaya, ya dia dari anak sulung sampai anak bungsu, DP papa kasih sekolah. Kalau semua Oiko. Tapi kalau orang miskin kadang-kadang tuh anak sulung nyanda sekolah, dia bekerja untuk dia kasih sekolah pada DP adik-adik. Jadi sama dengan Oiko ini. Jadi orang kalau bisa mana yang betul-betul mungkin bisa, yang ya seperti sudah kelihatan di mata sekarang ini atletik misalnya. Mereka sudah bisa menyiapkan paling 4 emas misalnya dengan jaminan Maesa. Demikian juga yang saya kira Pak Walter Bridge juga nggak pernah. Tapi nanti kita lihat semua. Kemudian Ray juga dari mana? Dari bowling, biliar. Biliar, sorry. Dari biliar juga mungkin itu mereka punya anu sendiri punya komunitas sendiri yang bisa mandiri begitu, bisa mulai. Saya kira dari saya itu dulu, karena Pak Carlo harus meninggalkan tempat. Sekali lagi saya minta Pak Carlo ya sepatah dua kata bicara. Kasih banyak. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya hormati Ketua Umum PB Pormaesa, Sekung dan seluruh pengurus dan Ketua Oiko. Perkenalan ya, nama saya Carlo Tewu. Sehari-hari saya sekarang berada di Kementerian BUMN. Saya terima kasih diberi tugas oleh Pak Ketua Umum sebagai Ketua Harian. Tetapi secara personal saya satu persatu saling kenal, tetapi dalam berorganisasi ini saya paling baru. Oleh karena itu saya sering berkomunikasi dengan Sekom sebenarnya, dan jika dalam diskusi saya sudah sampaikan kita perlu konsolidasi apa PB-nya sendiri harus dikonsolidasi. Tadi Pak Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa dari dokumentasi legalitas harus siap, termasuk sampai nomor rekening tadi sudah disinggung. Kemudian yang kedua yang perlu dikonsolidasi juga Pemda, pengurus provinsi ya, Pemprov dan Oiko. Nah kita masih ada satu momen tanggal 29 sih sebenarnya ya, Anda ya. Nah kami upayakan supaya kalau memang sekarang itu belum ada, tanggal 29 adalah momen paling tidak masing-masing Oiko bisa menyampaikan highlight. Saya punya program ini, saya punya program ini. Tetapi kalau PB sendiri sudah ada program MKB, kemudian 1 abad, kemudian pasca. Ini dalam waktu dekat sudah ada 3 agenda. Nah ini harus menjadi tanggung jawab PB. Tapi Oiko juga sudah harus mempunyai aktivitas. Nah kalau Oiko bergerak, kemudian PB bergerak, semua kita bisa terkonsolidasi, saya kira akan lebih bagus. Saya kira dari saya Pak, itu, dan mohon izin, karena saya sebagai Ketua Semanto, hari ini ada Natalnya mereka, saya harus hadir di sana jam 6, jadi saya tidak sampai selesai Pak, mohon izin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Carlo. Saya kira ada jelas apa yang disampaikan. Sekjen. Ya. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih Pak Carlo sudah hadir. Ini baru landing dari Manado. Dampingin Pak Presiden. Peresmian Waduk Kuil. Wah, kita harus bangga. Sekarang Manado mudah-mudahan nggak banjir lagi. Kuil. Acara hari ini sesuai dengan undangan rapat. Pertama itu kita akan bahas tentang kelengkapan administrasi dari PB Pormaesa untuk bisa segera didaftarkan di Kumham. Sangat penting
Pertama, karena sekarang ini semua urusan berkaitan dengan yayasan, organisasi apapun, itu legalitasnya harus jelas. Jadi terutama kita harus punya rekening bank yang atas nama PB POR Maesa. Nah, yang kedua adalah status dari yayasan kembali seperti yang dulu, itu di bawah koordinasi PB POR. Nah, yang ketiga adalah kita minta semua OIKO sesuai dengan rapat kita Oktober lalu. Jadi ini pertama itu jelang MKB, jadi persiapan jelang MKB kita harus cek semua kesiapannya. Yang kedua adalah OIKO. Setiap OIKO sebaiknya segera memasukkan pertama itu program kerja jangka pendek. Kemudian program kerja jangka panjang. PB itu lebih kepada memfasilitasi dalam hal apa? Misalnya kegiatannya, penyelenggaraannya, izin-izinnya, dan lain-lain. Contoh, ada program atletik yang sudah kami komunikasikan sejak tahun lalu itu. Maesa diminta untuk bekerja sama dengan untuk menyelenggarakan kegiatan besar internasional, malah itu triathlon. Kita lihat di dunia itu lari dan lain-lain itu internasional. Nah, rencananya nanti event ini tiap tahun kita bikin di Manado. Penyelenggaraan dan sponsor sudah ada. Bahkan dari sponsor yang mereka cari itu akan siap di-share, berbagi hasil dengan POR Maesa. Plus dari kita sendiri, acara ini kita bisa cari sponsor, dan kalau ada itu untuk kita sendiri, Pak Carlo. Itu untuk PB POR. Nah, agenda ini saya kira yang jauh hari harus kita persiapkan. Sorry. Ya dok, udah di mana dok? Udah mulai? Oke. Ya, santai-santai Jo. Ya. Masih ada, masih. Oke. Ya. Oke. Bilang Jo ada Pak Carlo kalau polisi datang. Yuk. Oke. Nah, karena melihat kegiatannya begitu banyak, terus terang aja Standis sebagai wakil menurut saya kurang. Jadi saya usulkan untuk ditambah satu lagi. Yang pasti rumahnya paling dekat dari sini. Saya sih gampang aja, saya langsung todong aja seselince. Bantu, jadi putrinya mungkin ikut bantu. Karena terus terang aja saya sendiri kan, seperti Pak Jenderal bilang tadi, masih kerja. Jadi kalau kita ada, Standis juga sibuk. Nah, ada yang bisa, siapa namanya? Lulu bisa ikut bantu. Nah, OIKO yang lain juga kalau merasa sibuk, ini kayak Pak Jamie sangat sibuk, ya kan? Dia harus kerja, dia harus urus, dan prestasinya kan atletnya ini bukan hanya Indonesia, tapi udah bicara Asia ya. Nah, udah pasti beliau juga harus mempersiapkan di dalam strukturnya itu siapa yang mewakili bila Pak Jamie nggak ada. Kita nggak boleh melekat ke orang kan. Kayak Pak Ketum sekarang dia bilang udah urusan Natal tahun baru urusan Pak Ketua Harian. Jadi saya komunikasi terus dengan Pak Ketua Harian. Satu lagi untuk acara Natal tahun baru, ketuanya Pak Carlo. Persiapannya sudah selesai, dikoordinasi oleh Pak Albert Lego, Ibu Lice, dan tim sudah selesai. Jadi urusan konsumsi, urusan apa semua sudah selesai. Sponsornya Pak Carlo Tewu. Tepuk tangan dong. Jadi itu PB. Nah, mudah-mudahan nih dalam rapat hari ini OIKO juga segera menyampaikan program-programnya. Yang udah siap sih pasti golok. Udah siap.
Iya kan? Jadi kita partisipasi ikut. Kayak golf kemarin, Pak Ketum cari sponsor, Pak Ketua Harian cari sponsor, saya ikut sponsor. Nah, beliau juga seperti itu. Nah, saya berharap oiko-oiko yang lain juga begitu. Misalnya tinju, Pak Kris, oh oke Pak, Adi bisa di sini, ini beliau siap sponsor, ini ada. Nah, bagaimana dari kita? Nah, kita cari juga, ya Pak Kris. Atletik juga begitu. Biliar enak, karena biliar udah siap, gitu kan. Tinggal bikin event, pakai nama Maesa, dan seterusnya. Itu dari saya, Ibu Doke on the way, kena macet. Dr. Sam tadi telepon, on the way. Mungkin sambil kita diskusi, satu-satu bisa menyampaikan programnya. Sebelum masuk ke Iko, mungkin Dr. Niko ada yang perlu disampaikan. Terima kasih. Baik. Ya, ada. Nyala. Ya. Nyala. Orangnya keras. Tes. 1, 2. Berdiri aja ya. Ya, duduk aja situ dok, menghadap ke sana, nggak apa-apa. Apa? Menghadap ke sana. Ya, Sini aja. ya. Nah, yo. Baik Bapak Ibu sekalian, Shalom. Yang terhormat Bapak Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekjen, Bapak Ibu, teman-teman Maesa, Ketua Harian, mohon maaf. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah juga diundang bagi Badan Pembina. Saya mengikuti terus melalui WA, medsos dan seterusnya perkembangan dari langkah-langkah dari PP Formaisa ini. Saya melihat sistematikanya cukup baik dan akan melaksanakan MKB karena beberapa hal termasuk pembangunan ADART. Saya hanya melihat satu marketing yang mungkin saya bisa usulkan, apalagi Pak Niko ini kan dari media ya, Mas wartawan juga, agar satu abad nanti maka gaungnya Formaisa sudah hampir di puncak itu ya. Jadi sekarang dibunyikan, tentu saja perlu disertai dengan performance, kinerja. Ya biasanya adalah pelaksanaan pertandingan. Sekarang ini sudah ada atletik yang tadi tingkat Asia, tingkat dunia, masih muda dan seterusnya. Saya melihat informasi kepada publik sudah ada, tapi saya usulkan agar ini secara bertahap ditingkatkan. Apalagi kalau ada kegiatan. Saya menghargai, memuji langkah-langkah PB Formaisa ini. Menurut saya sistematika langkah-langkahnya sudah cukup baik, dan kunci round akan kita adakan bulan ini kan? Ya, Oke. Baik. Saya kira itu saja untuk tidak panjang-panjang. Shalom. Sebetulnya agendanya Humas yang harus jawab, tapi saya sudah ada ininya. Nah itu. Ya, terima kasih, Shalom semuanya. Shalom. Jadi menanggapi tadi dari Dr. Niko, gaung yang akan buat adalah kita sudah berencana dengan bidang humas untuk membuat sayembara dalam bulan Februari Maret ini, sayembara perlombaan ikon dari ESA menuju 100 tahun. Dan itu akan diselenggarakan tim kecil, dan itu setelah kita mendapatkan itu, baru dengan ikon itu kita akan gaungkan kemana-mana. Jadi itu sudah di dalam perencanaan bidang kekeluargaan.
Baik, jadi bidang kekeluargaan bekerja sama dengan Kesekjenan dan Bina Humas itu sudah merencanakan sebuah sayembara yang akan kita laksanakan kurang lebih bulan Februari atau sampai Maret ya. Itu suatu sayembara di mana kita mencari bakat-bakat daripada anak muda melalui medsos, dan itu tidak membawakan sebuah dana yang besar, dan kita hanya kasih beri hadiah pemenangnya, dan itu icon yang menang atau gambar desain yang menang, yaitu Maesa menuju 100 tahun itu akan kita buat, dan itu akan kita pakai sampai hari-harinya. Itu dari semua kegiatan-kegiatan Maesa nantinya harus ada lambang atau desain itu, baik di baju kaos maupun di background ataupun di manapun kita pergi itu akan dipakai sampai 100 tahunnya perayaan itu. Jadi ini hanya dari bidang kekeluargaan dan kolaborasi dengan Humas dan Kesekjenan. Terima kasih. Ya, ditambahkan, jadi selain logo, tentu mungkin ada time schedule yang sudah direncanakan oleh Humas untuk segera bisa dilakukan. Nah, untuk 100 tahun dari PB juga sudah mendiskusikan untuk mempersiapkan buku 100 tahun PB Formaesa, termasuk rangkaian slide. Jadi nanti ada rangkaian foto slide, karena kan zaman digitalisasi itu udah terbiasa. Nah, mungkin juga kita akan gaung 100 tahun ini, kalau konsep kita bagus, kita akan libatkan sponsor. Jadi dalam rangka 100 tahun, misalnya BRI, dia semua aktivitas kita dalam rangka 100 tahun harus BRI atau BNI. Sorry, ini sebelum Pak Karo pulang, jadi saya bicara itu supaya kalau ketemu direksi kan dia tinggal bisa begitu kan. Ada begitu. Ada dulu. Ada mando hukum. Itu mungkin yang lain silakan, mungkin dari Koiko atau dari Pak Karo ada. Satu perasaan, saya kira sudah mulai dari sekarang. Kita sudah bersama apa? Iya, satu orang. Jadi dalam setiap dokumen produknya ini, itu sudah lebih selesai. Ya. Sama dengan itu juga yang Primo, apa saja yang taruh Primo. Ya. Oleh karena itu setiap dokumentasi, surat segala macam yang selesai. Jadi sudah ada semua. Itu kedua, Ya. Saya beruji. Selamat sore semuanya. Sore Pak Wagno. Sore. Sore. Yo. Yo. Bravo. Jadi pas Pak Karlo jalan, DP Koin langsung datang. DP wakil. DP muka sama. Yo, langsung masuk. Muka sama kelakuan beda kata. Ini boleh begitu. Mohon maaf. Albert di sini loh, sama ini wakil ketua satu. Iya. Albert. Sorry, dulu. Iya. Ya, Koiko yang udah siap untuk diskusi menyampaikan program, udah bisa Pak Dewi. Nah, Biliar juga sudah siap. dilihat juga. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Jadi Koiko Atletik program jangka pendek, saya sudah membentuk klub atletik Maesa. Ada pelatihnya Nando Lamian, bekas juara Asia juga.
tempat latihan kita di UNJ Jakarta dekat ini. Cuman kendala itu tidak sebayar pelatih. Kalau pelatih ke dalam mungkin saya nggak bisa skor, tapi dari luar kita harus ambil satu. Terus kedua, setiap kali latihan kita harus bayar 200.000 untuk. Nah sekarang kita sudah sekitar 400 atlet yang ada. Saya sekarang ke sekolah-sekolah, cari orang Manado punya anak. Jadi sudah ada, kita sudah mulai programnya. Terus kedua untuk jangka pendek saya lagi kirim atlet dari Manado. Tempatnya sudah ada rumah zona Uganda, sudah siapkan rumah. Cuman biayanya untuk konsumsi dia untuk persiapan kejuaraan remaja Asia. Kemarin waktu tes kemarin dia lolos untuk itu. Jadi saya ambil 3, satu tolak peluru. Tolak peluru itu dari Sangir perempuan. Dia kemarin waktu workshop dia tolak 12 meter, sedangkan nasional 12 sampai 13. Dan dia itu otodidak baru latihan 12. Jadi saya pikir kalau saya latih dia akan belum dilatih minimal 1 ke 2 meter, jadi bisa akan juara. Dan target yang saya pasang untuk nanti 5 emas itu tidak muluk-muluk karena ada juara Asia sekarang. Valentine Lonteng yang mencapai rekor Asia kemarin. Asia nasional sudah 23 tahun, itu masih remaja dia. Nah itu 100 meter 200 4x100 lagi saya siapkan untuk pendampingnya, dia sudah ada. Begitu juga 4x100 dan tolak peluru. Jadi target 5 emas itu akan tercapai. Sudah tentu saya akan berusaha untuk tarik ke Manado. Saya kalau pulang Manado Pak Ketua, saya ke sekolah-sekolah dilihat SMP. Ikut latihan, saya langsung di sepatu kasih, sepatu naik atau Adidas. Jadi itu penting karena dan sekarang puji Tuhan untuk di Sulawesi Utara, kalau dulu atletik cuma ada di Minahasa Utara, Ermadini dan Manado. Sekarang Pak Aratahan sudah ada sprinter. Kemarin waktu di Semarang saya kirim dari Aratahan 3 orang bisa lolos. Jadi Mitra so ada, Minsal so ada, Terunting, Sangir, Talaut, Sangir dan Tondano so ada. Padahal Tondano ada lapangan, Kawangpon ada lapangan, tapi kurang. Tapi sekarang sudah mulai ada, Bipong sudah ada. Jadi sekarang kalau dulu cuma Manado, Ermadini, sekarang sudah sekitar 12 kabupaten kota sudah menghasilkan atletik. Dan itu tentu ramai. Jadi saya fokus ke SMP SMA. Kalau yang sudah senior ini saya sudah nggak kirim-kirim. Tidak guna lagi karena kita akan mencari prestasi. Dan saya janjikan untuk Pak Joni bilang kalau dia lulus masuk tentara, saya akan coba membantu melalui di program. Saya kira itu aja dari saya. Nanti tertulis saya akan berikan tertulis melalui WA. Terima kasih. Pilihan mungkin. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Rey dari Oiko Biliar. Untuk eksistensi World PSID Oiko Biliar, saya sudah koordinasi dengan PBOC Ketua Umum Bapak Kapitan Sudibyo. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan Ketua Pemprov Sulawesi Utara, Pak Joseph Kopalit, Pak Joseph Kopalit, karena visi dan misi daripada Formanesa juga, kita bisa membantu biliar dari Sulawesi Utara. Pada saat mereka datang ke sini, ada event-event besar, tapi mereka tuh boleh dibilang ada juga yang tidak mampu untuk dari segi transportasi, komunikasi, sehingga saya sudah bicara dengan Pak Joseph Kopalit, kita bisa bersinergi, dan saya sudah sampaikan bahwa di khususnya untuk di Minahasa, seperti di Minahasa Selatan, karena saya berasal dari Kemurang, di sana tidak ada fasilitas meja biliar di sana. Bagaimana satu kabupaten sudah ada ketuanya di Minahasa Selatan, tapi tidak ada fasilitas. Jadi saya sampaikan ke dia, sebaiknya kalau dia tidak bisa melakukan memberikan fasilitas, ya cari ganti ketuanya yang bisa mengakomodir ini
Nah, sehingga ada dari Minas Selatan juga yang bisa berprestasi. Nah, karena olahraga ini kalau tidak dilatih, tentu tidak ada sarana, ya tidak bisa berkembang. Ya. Jadi untuk program jangka pendek yang kami akan lakukan, kami akan buat suatu eksibisi di mana kami juga eksibisi ini kami akan mengundang pada saat ini atlet-atlet dari Manado, atlet Jakarta kah, atau atlet Manado yang nggak ada di Manado kita bisa undang. Ini untuk tahap awal yang kemudian kita akan buat secara internasional juga. Kita bisa panggil Filipina bertanding dengan atlet Manado, karena dalam hal ini karena ke Taiwan tahun 2005 Pak, saya lihat anak-anak umur 8 tahun mereka sudah tampil di TV. Saya buka satu channel itu dari pagi sampai malam itu siaran olahraga biliar, dan anak-anak yang umur 8 tahun, 10 tahun sudah main di TV Pak. Nah, kita atlet-atlet kita yang ada di Jakarta, walaupun dia sudah boleh dibilang atlet nasional, pada saat dia ke Las Vegas, dia main biliar bertanding dengan juara dunia pada waktu itu, yang waktu itu Strickland. Nah, dia karena tidak terbiasa tampil di secara live di TV, akhirnya bola-bola gampang itu bisa miss karena mindsetnya itu belum terbiasa, dan dia kaget juga ini seluruh dunia bisa nonton dia lagi main. Nah, jadi program kita nanti untuk jangka pendek pada saat kita bikin eksibisi itu, saya sudah bicarakan dengan sekretaris Pak Kevin supaya acara ini di broadcast di YouTube ya, di YouTube, di media sosial. Jadi secara live. Jadi dari situ kita melatih atlet-atlet kita tampil secara live, dan dengan eksistensi kita ini kita juga bisa bekerja sama dengan PB Popsi. Dalam hal ini mereka sangat terima baik eksistensi daripada Forma ESA, yang suatu kita sama dengan PB Popsi untuk menggelar acara tampil di dalam acara RCTI Plus. Ya, jadi itulah program kami jangka pendek, dan program ini saya akan buat secara rutin setiap bulan Pak. Jadi ada eksibisi, tentu kita minta bantuan dari link dari Pak Ketua atau Pak Sekjen, Ketua Harian, di mana pada saat ada event itu kita bisa mengundang entrepreneur atau businessman yang mereka bisa tertarik untuk support kegiatan kita ini, sehingga kita bisa lebih banyak lagi untuk membantu atlet-atlet yang berprestasi di biliar. Terima kasih Pak. Ya. Mulainya kapan kira-kira Pak? Ini saya rencana tanggal 11 Februari Pak, hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Ya. Dan untuk eventnya Pak, memang yang Pak Niko sampaikan, kalau biliar kita tinggal, karena saya juga di organisasi di Popsi, kita bisa melakukan kegiatan ini di tempat-tempat biliar. Tapi kalau juga Pak Ketua bilang kita bikin di sini, saya bisa set up meja satu untuk eksibisi di sini. Atau misalnya ada dari antara kita punya kafe atau apa, kita bisa bikin di kafe tersebut, sehingga dengan kehadiran kita undang ini ya bisa memperkenalkan kafenya juga sendiri, kemudian ada peningkatan penjualan mungkin, ya kan? Jadi itu yang dari saya. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rey. Oiko Dansa.
Bridge, Pak Walter, ayo Pak. Terima kasih pimpinan. Selamat sore semua. Kita bernama Walter Karamoy dari Bridge. Jadi kita punya program dan selama ini sudah berlangsung lama, ya. Ada dua, yang satu menyangkut kegiatan olahraganya tentu, dan yang kedua kebetulan bekerja sama dengan Universitas Gunadarma. Kita memberi kesempatan kepada atlet-atlet, terutama setelah lulus SMA, dengan catatan harus bisa main brace, tidak harus pintar-pintar amat, ya. Dan mereka saya rekomendasikan untuk mendapatkan beasiswa dari Gunadarma itu tanpa bayar, ya. Jadi free, mau sampai S2 sampai S3 juga bisa, ya. Nah, di dalam kegiatan Bridge ini kita lebih fokus kepada junior. Nah, di Bridge itu junior ini batasannya sampai 26 tahun. Dan sekarang juga sudah ada junior yang sampai 31. Rupanya ini pembinaan kita di Gunadarma atau Maesa Gunadarma, itu kita fokuskan kepada yang junior. Setelah mereka meningkat, ya kita over ke level yang di atas. Kebetulan kita adalah pengurus dari AI dan mengelola atlet-atlet yang dipersiapkan untuk PON yang akan datang. Kemarin pada bulan November diadakan kejuaraan nasional di Kota Solo, ya. Ya saya bawa atlet-atlet DKI yang dipersiapkan untuk PON itu ada 18 atlet plus 12 atlet dari junior yang kita sebut Maesa Gunadarma. Nah, untuk yang atlet yang seniornya ada 5 event utama yang dipertandingkan, 5-5 kita sapu bersih medali emas, ya. Dan untuk junior karena mereka ini baru masuk, ya, itu mereka bertanding di Liga Nasional dan ada 4 atlet yang menempati ranking 2 dan ranking 3 nasional, ya. Jadi kita ingin berbicara soal program kita menyangkut persiapan-persiapan ke depan, ya. Kita melakukan latihan rutin, ya. Ada di Sasana, Sasana Bridge. Kebetulan mendapat fasilitas dari Gunadarma. Itu di Salemba. Itu kita setiap minggu latihan di sana dan itu sudah jauh sebelumnya itu berlangsung, ya. Program kita seperti biasa tahun-tahun kemarin sebelum Corona. Nah, kita juga rutin mengirim atlet-atlet junior ini mengikuti kejuaraan ASEAN, ya. Itu biasa diselenggarakan secara bergilir di 5 kota, Jakarta, di Kuala Lumpur, di Bangkok, di Singapura, di Filipina, ya. Itu rutin. Dan kebetulan kalau kita soal biaya dibantu juga oleh Maesa. Aliko juga tahu itu, ya. Nah, ke depan ini tetap kita memberi kesempatan kepada atlet-atlet, ya. Tentu tidak terbatas kepada Kawanua tentu, ya. Karena kalau bicara Bridge itu sudah bicara nasional, nanti masa kita menyendiri lagi, ya. Jadi atlet-atlet yang kita bina itu tidak terbatas kepada atlet berasal dari Minahasa atau Manado. Namun ada satu hal, karena ini menyangkut masa depan juga si atlet. Sekarang ini ada 6 atlet yang lagi mengikuti kuliah di Gunadarma. Ada 5 di antara mereka ini sudah semester akhir, ya. Nah, sejak Corona mereka kembali ke Minahasa, ya. Sampai sekarang belum bisa kembali, ya. Mungkin sudah menyangkut masalah biaya karena ya tiket juga mahal. Belum juga dia punya kos di sini, ya. Sayang mereka sudah semester akhir, ya. Jadi setiap kali kita tanya, tempo apa ngoni?